Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Uni, kabar baik. Uni bagaimana ini? Alhamdulillah, kita sama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Uni Allah. dengar kabarnya nih IDEF akan melaksanakan coaching dengan Sri ya? Ini Mhm. kayaknya IDEF udah datang ini Sri, benar ya akan mengadakan coaching hari ini? Iya Uni, betul itu. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Uni sudah datang memenuhi undangan saya. Alhamdulillah ternyata bisa meluangkan waktunya Uni. Alhamdulillah, ini kan karena calling-calling kita kemarin ya, ini udah Mhm. kesepakatan kita, janjian kita kemarin ya. Iya. Baiklah, sebelum Sri melaksanakan coaching sama IDEF, ini ada sedikit yang mau ditanya. Ada kompetensi seorang coach sebelum dia melaksanakan coaching. Masih ingat nggak Sri kompetensinya? Insya Allah masih ingat Uni yang pertama present, kehadiran penuh antara coach dan coachingnya. Kemudian yang ketiga mendengarkan aktif, Iya, dan ya. yang terakhir itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya ya. Jadi ada 3 kompetensi seorang coach ya sebelum melaksanakan coaching ya. Dia seorang present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya. Ya baiklah. Dari kompetensi yang ada, ini saat ini saat melaksanakan coaching nanti, bagian mana yang Sri ingin untuk saya amati ya? Dari 3 itu kayaknya mendengar apa namanya? Pertanyaan berbobot. Selain kompetensi yang ketiga, ada lain nggak? Atau nggak ada? Atau cuma Kayaknya satu itu aja? satu itu aja lah Uni. Iya ya, Karena menurut pertanyaan saya yang berbobot ya. karena Uni karena pertanyaan berbobot itu menurut saya ini yang memang paling apa penting gitu. Iya iya, tujuannya bisa menggali nanti ya enggak? Uh, Gini, kalau menurut Sri, kalau kita rentang 1 sampai 4, Sri itu sekarang dalam memberikan pertanyaan berbobot ada di rentang berapa nih kira-kira sekarang nih? Kalau saat ini saya ini rasanya masih di angka 2 Umi. Di Masih di angka angka 2 2. sih ya. Oh, Iya. masih ada juga terbawa nanti ya memberikan solusi mungkin ya. Kemudian ada lagi maksud saya gini. Kalau di angka 2, harapan Sri bisa di angka berapa nih? Saya pengennya di angka 4 Umi. Oh, di angka 4 ya. Iya iya iya. Itu udah maksimal berarti ya. Jadi selesai coaching nanti harapannya Sri bisa sebagai seorang coach yang mampu memberikan pertanyaan berbobot ya Sri ya. Iya. Baiklah Sri, untuk coaching kali ini karena IDEF sudah datang, saya beri waktu dan saya persilakan kepada Sri dan IDEF untuk melaksanakan coachingnya. Ya, Oke, silakan IDEF oke. Sri. Terima kasih Uni. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Idef? Alhamdulillah baik. Mbak Sri apa kabar nih? Alhamdulillah baik juga nih dan alhamdulillah nampak sekali sehat. Tapi nampaknya Bu Edef nih kayak mana ya? Kurang berseri-seri gitu hari ini nampaknya. Wah ya kan, betul sekali sehat. Tapi ada sesuatu ini makanya nih saya ikut nongkrong nih di ruang ini ya kan. Dari kira-kira mau cerita apa ini? Betul. Nah kesini sepertinya ada galau-galau sedikit lah, ada yang mau diceritain. Sehat-sehat, cuman ada sedikit apa namanya ya? Saya itu sebetulnya hari-hari ya tidur juga. Cuman gimana ya Mbak Sri ya? Kurang lelap gitu loh, kurang nyenyak begitu. Nah inilah nih yang saya mau sharing ini. Tapi ini sharing-sharing kita ini direkam ya Idef ya, untuk kepentingan program dan itu akan dibaca oleh Ibu Fasil. Oke, monggo nggak apa-apa, silahkan. Ya. Ya, monggo Mbak Sri. Ya,
Oke. Nah, jadi tadi IDEF ini kan dari cerita IDEF tadi ya kan, pada intinya nampak lelah karena kualitas tidur yang kurang bagus, ya kan IDEF ya. Jadi tidurnya kurang nyenyak begitu ya Bu ya, ya Iya, IDEF ya? iya, benar sekali. Jadi apa namanya itu eh kurang lelap. Tidur sih tidur, tapi bangun-bangun itu rasanya gimana begitu ya? Kok badannya rasanya capek, enggak seger. Jadi secara kualitas kayaknya kurang bagus lah begitu. Ini bukan masalah lama, Hmm, panjang dan pendeknya enggak, cuman secara kualitas sepertinya kurang ya. Nah, hmm, gitu hmm, Mbak Sri. hmm. Hmm. Jadi tadi karena apa ya, bangun tidur badannya capek gitu ya, bukannya segar. Menurut IDEF ini tidur yang lelap itu seperti apa ya? Eh, Gimana ya? Kalau menurut saya, kalau tidur lelap, nyenyak itu bangun-bangun itu segar badan, habis itu kepala kita nggak pusing. Terus ada kepuasan tersendiri. Bangun tidur itu kita memang betul-betul puas begitu. Artinya mau sebentar mau lama, kalau dibawa duduk apa itu gimana gitu ya, rasanya seger banget, puas rasanya. Ini yang menurut saya lelap dan badan, intinya badan nggak sakit-sakit, nah gitu ya. Hmm. Jadi pengennya tuh tidurnya yang lelap gitu aja ya kan. Kalau pakai angka-angka nih IDEF ya kan, kalau dari angka 1 sampai 10, saat ini nih kualitas tidur IDEF tuh di angka berapa ini? Angka berapa ya? Sepertinya angka 5 atau 6 lah Mbak. eh Gimana gitu ya kan, kalau bangun-bangun bukannya segar, malah badan rasanya itu sakit gimana gitu, sakit-sakit sikit lah, atau istilah orang Minangnya rangki-rangki. Nah, ada gimana gitu nanya, makanya saya kalau bangun-bangun itu kurang segar, makanya kayaknya 5 deh, 5 atau 6 lah begitu Mbak. Hmm, menurut IDEF itu yang ideal tuh di angka berapa sih kalau tidur lelap itu? Nah, ini nih, gimana ya, yang namanya ideal, apalagi tidur, karena tidur ini penting. Yang mana tidur malam ini kata orang nggak bisa dibayar dengan tidur siang ya kan. Saya ya maunya di Hmm. angka 10, ideal banget begitu ya kan. Gimana tidurnya itu nyenyak, lelap, terus betul-betul berkualitas. Pengennya sih ya di angka 10 begitu Mbak. Jadi ideal IDEF itu di angka 10 ya tidurnya ya kan ya. Iya. Jadi apa yang bisa dilakukan nih agar kualitas tidur itu membaik, kemudian tidurnya nyenyak? Nah, itulah tuh. Saya juga bingung apa ya yang harus dilakukan. Eh Mungkin karena badan sakit-sakit atau apa? Apa ya? Kayaknya mungkin ini kali ya, Mbak, ya. Diurut kayaknya ya, diurut. Karena memang saya dulu-dulu sih pernah, sering. Tapi sekarang udah berapa tahun terakhir kayaknya kok nggak ada urut-urut lagi, apa mungkin karena itu kali ya? Jadi diurut ya IDEF ya, diurut dulu. Jadi langkah awalnya tuh kayak mana ini? Langkah Iya. awalnya? Jadi kayaknya memang saya cari waktu dulu ya, janjian sama Mbah Simbah Simbah urut ya kan. Kayaknya langkah awal memang diurut. Karena setelah dilihat-lihat, didengar-dengar, diisimak-simak, kayaknya badan ini yang sakit-sakit ya kan. Jadi mungkin Hmm. apa urut kayaknya yang solusi yang tepat buat pertama. Sepertinya begitu ya Mbak. Selain diurut itu ada nggak yang bisa bantu lagi tuh? Nah ini Selain nih, diurut. iya benar. Karena juga apa namanya, diurut juga belum tentu solusinya kelar ya. Saya lihat dulu perkembangannya 2, 3, 4 hari. Mungkin sharing juga teman sama kawan-kawan di kantor ya. Kalau di kantor mah semua kan diceritain ya. Paling sharing, huru hara lah pokoknya kalau di kantor ya kan. Terus kalau Uh, memang uh, uh. nggak ini juga, kayaknya memang ujung-ujungnya kita udah tradisional,
modern kita tempuh lagi itu yang ahlinya ya dokter kali ya. Jadi diurut ya kan, kalau nggak membaik juga konsultasi dengan dokter ya. Iya. Kemudian kira-kira kapan akan dimulai nih? Kayaknya kalau urut Mbak secepatnya lah, besok atau lusa. Yang pasti saya ini dulu nih, apa namanya, janjian dulu nih sama Simbah. Karena sekarang nih apalagi katanya ada dekat sekolah saya Simba-Simba, tapi dia aduh ngalah-ngalahin dokter spesialis ya. Jadwalnya padat merayap, kayaknya saya harus janjian dulu nih sama beliau biar bisa didatengin atau gimana nanti ceritanya, kayaknya gitu deh Mbak. Oke lah Kak, saya tunggu ya Idef ya. Seminggu lagi lah, saya tunggu ceritanya nih gimana nih. Dari mulai janjian sama Simba-Simba sampai apa? Apakah sudah Mbak atau belum, kita besok cerita lagi ya Idef ya. Oke, siap. Nanti kalau apa namanya, kalau Mbak mau minta nomor Simbah nanti tak mintain. Saya siap cerita nanti. Kita ketemu lagi calling-calling. Oke ya Mbak ya. Makasih ya udah mau dengerin nih cerita dari saya ini ya. Gimana nih Idef sekarang nih, perasaannya sudah berkurang sakitnya atau gimana nih? Iya, yang pasti ya kalau sakit yang belum berkurang tuh Mbak, orang belum diapa-apain. Tapi yang jelas lega ya. Jadi apa namanya, udah tahu step yang harus dilakukan begitu. Kemarin ini kan saya bingung nih, apa duluan begitu ya kan. Jadi oke deh, saya sepertinya memang jadwal pertama itu adalah janjian dulu sama Simba. Tahu deh Simba sekarang itu apa namanya, dia itu ngelebihin dokter spesialis, banyak pasiennya. Jadi janjian dulu ya kan, katanya di dekat sekolah itu ada itu Simba yang bagus, tapi pasiennya banyak. Nah inilah ini yang harus saya cari dulu nih nomor-nomor atau gimana nanti. Yang penting udah lega deh Mbak. Oke. Aduh, jadi nggak sabar nih saya nih. Pengen dengar cerita itu selanjutnya. Oke lah. Oke Idef ya, terima kasih sudah hadir ke sini. Saya dong yang terima kasih Mbak udah mau dengar cerita, udah mau sharing sama saya. Makasih juga ya Mbak. Oke. Saya melaksanakan coachingnya ya, Sri sama Idef. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai ya? Alhamdulillah selesai. Iya. Dari komunikasi singkat. Iya. Dari percakapan singkat tadi Sri bersama Idef, apa sih yang udah tertangkap sama Sri yang diceritakan Idef? Tadi Idef tuh kan ada cerita-cerita nih masalah apa namanya? Dia kan, beliau ini kan ibu rumah tangga, kemudian guru, apalagi kalau guru itu kan dia berangkat pagi pulang sore, habis itu sebagai CGP juga ya kan, jadi di sela-sela kesibukannya itu banyak kegiatan, jadi kualitas istirahatnya kurang, jadi dia mengalami tidur yang tidak nyenyak. Iya. Berarti udah tertangkap ya, dan udah bisa lah Idef menemukannya ya solusinya ya, Sri ya. Alhamdulillah sudah dia sudah dapat menyelesaikan, menemukan solusinya. Gitu Uni. Iya. Alhamdulillah coaching ini berhasil menemukan solusi dari Idef ya. Namun yang mau saya tanya lagi nih, dalam percakapan singkat tadi, ada enggak Sri menemukan kendala? Kalau kendala masalah percakapan tidak ada, cuman jaringan Uni. Ini memang sejak udah 4 hari ini jaringan tuh hilang timbul, Masya Allah pokoknya ya Allah. Jadi suaranya kadang terputus, kadang pelan, kadang tidak itu. Jadi kendalanya sekarang ini memang jaringan Uni. Apalagi kalau nanti ini masih untung ini Uni nggak mati lampu. Kalau sempat mati lampu, aduh berabe. Langsung hilang jaringannya ya. Begini Sri, tadi di awal kan harapan Sri tadi mengamati coaching Sri tentang bagaimana
kompetensi yang ingin diamati itu yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi hasil dari pengamatan Uni tadi, Uni lihat itu Sri udah bisa, udah naik levelnya nih. Awalnya tadi kan di level 2 ya. Nah, sekarang ini kalau dilihat tidak lagi memberikan saran dalam komunikasi sama IDEF tadi. Berarti itu udah pindah ke level 3. Kemudian udah mampu juga Sri tadi membuat rencana aksi yang spesifik yang bisa coaching-nya untuk merumuskan sendiri masalahnya. Berarti untuk 3 4 untuk mencapai 4 rasanya udah berjalan sampai 4 lah ya. Nah, ini hasil pengamatan saya dari kompetensi yang Sri harapkan untuk diamati tadi. Kemudian Sri, saya juga Uni juga ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Sri setelah melakukan coaching bersama IDEF tadi ya? Perasaan saya ada rasa senang gitu Uni ya. Kenapa? Saya bisa mengontrol diri. Jadi manajemen diri saya itu udah bisa terkontrol gitu kan. Soalnya biasanya saya takutnya itu kalau tidak takutnya tuh kebablasan. Jadi pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang menggali untuk mencari solusi, malah saya nanti yang memberikan solusi itu. Jadi alhamdulillah senang, lega, kemudian pengalaman cara mengontrol diri sendiri itu. Iya. Berarti perasaannya mulai lega ya. Tadi datang ke ruangan untuk coaching bersama IDEF, mungkin ada galau-galaunya gitu ya, ada resah-resahnya. Sekarang udah terbuka IDEF mendapatkan solusi dari coaching bersama Sri sebagai coachnya. Baiklah Sri, saya berharap semoga ke depannya apalagi kita sebagai guru, sebagai CGP sekarang bisa berkolaborasi bersama rekan-rekan kerja kita untuk bisa menjadi guru yang mampu melakukan coaching bersama murid dan gurunya demi kemajuan, demi kebaikan pendidikan di negara kita. Ya Sri ya. Selamat berjuang, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.